Salam Syahat Kota. Pengurus SPTI Surya Bakti Batubara sudah berkonflik dengan pengurus CP Nenggolan hampir 3 tahun berjalan, selalu menuntut legalitas masing-masing. Kesbangpol Provinsi Jambi berusaha memediasi untuk kedua kubu agar saling berdamai. Namun SPTI Surya Bakti Batubara menolak keberadaan yang mengaku SPTI CP Nenggolan. Bagaimana kenyataan yang sudah terrealisasi mediasi yang dilaksanakan di kantor Kesbangpol Provinsi Jambi pada 27 Oktober 2020? Mari kita cermati dan mari kita dengarkan agar bisa mengambil inisiatif dan bagaimana situasi yang sebenarnya. Selamat mengikuti. Tahun bahkan masih ada yang libur, hanya mencari siok nasi itu butir-butir orang-orang gitu. Ini, jadi kalau memang kita berbahasa manusianya, ya manusiawi aja. Ketika kita berbahasa undang-undang, ya undang-undang aja gitu. Jadi jangan sangat sederhana Pak kawan, saya tidak setuju. Karena kami yang merasakan. Tanya apa di lapangan sana, apakah saya ujuk-ujuk datang mengaku-ngaku? Tidak. Sejarah hidup saya Pak di SPT ini, saya buruan dari Jambi 3 kali gara-gara siapa? Bukan saya karena tengah Pak. Bukan karena saya hebat, bukan saya karena sok-sok jago, tapi karena siapa? Membela orang banyak. Cek di Polda Jambi, saya masuk PKR Jambi 2 kali, bukan karena sok-sokan Pak, gara-gara siapa? Membela hak orang banyak. Saya nggak tahu kalau pada sini para senior, para orang tua atau sejarah, nggak pernah saya melakukan pelanggaran hukum di Jambi ini atas nama pribadi. Tidak pernah. Mungkin orang misalkan Pak, jangan dimatikan Bang, suara saya jadi tidak tegar. Tahun 2009 saya di penjara. Ya karena saya Pak Tersangka, tolong jawab jujur. Bukan karena saya ketentangan Pak hebat, tidak. Tapi karena berlawanan ataupun berbeda pendapat dengan para pengusaha ataupun penguasa. Ini berlaku sejarah salah satunya. Bila perlu saya tahu lagi yang lebih tua Pak. Salis, yang lebih tua dari saya, yang lebih tebak aja organisasi ini. Terakhir ketua kami almarhum Horbo. Itu ketua UK kami. Jadi artinya Pak Kabar, Pak Adi, ini bukan persoalan pribadi dan ini bukan persoalan yang mudah. Jangan dianggap sepele. Jujur aja. Kalau saya harus pribadi Pak, besok saya pindah saya ke kampung Pulau. Kalau pribadi. Tapi saya katakan ke Pak, selama ini saya buronan dari Jambi 3 kali, penjara dari Jambi 2 kali, bukan karena saya ketentangan, tidak. Bukan karena saya sok jago, tidak. Mohon maaf. Tapi karena membela priuk rakyat yang kecil itu, yang tertindas itu. Pengalaman saya di sini ada Apindo, di Dewan Pembinaan Sedangkan Kota itu selalu saya yang paling suara vokal tentang kestabilan upah bongkar muat. Dulu Pak, bongkar besi itu cuma 8.000 satu tahun Pak. Bapak bayangkan 8.000, ada yang 6.000. Kami berjuang dengan teman-teman yang lain. Sampai sekarang harga bongkar besi itu berapa Pak? 35.000. Itu perjuangan kami. Jangan ada cowok-cowok yang ngaku orang itu berjuang dia. Bahkan apa? Kami sampai didudukan juga di balai kota pada saat itu tentang ketentuan upah bongkar muat. Makanya dicari solusi oleh asisten 2 di kota. Karena tidak sesuai upah ini. Jadi mohon izin Pak Kabar, Pak Kadis, ketika memang suara saya seperti ini, memang inilah yang kami rasakan Pak. Kami tidak ada bermaksud lain. Itu saya rasa yang saya sampaikan sebagai pertimbangan Pak Kabar selaku
ke Sepakbol dan Bapak Tenaga Kerja, ini jangan dianggap remeh. Kalau ini persoalan pribadi, nanti sore saya bisa pindah. Real aja, NKRI luas. Kalau perbuatan sombong, saya ke Papua ini juga bisa pindah. Kalau ini persoalannya. Tetapi ini kepentingan orang Padang, kepentingan buruh. Harapan saya ke depan ini Pak, sesudah pertemuan ini kan ada yang mengalami SPT. Yang lain, selain daripada yang sah ini. Ketika menjawab pertanyaan Bapak bagaimana ini solusinya, serahkan aja seluruh POK itu. Bagaimana mekanismenya, ini kepada saya. Tapi yang pasti jangan coba-coba ada dengan aku dua dipilih. Saya tidak terima. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita sudah mendengar bersama tadi dari sampai saudara kita bilang tentang perhitungan semuanya sejarah dari awal, dari bawah atas, kita mendengar bahwa tapi tadi ada saya catat bahwa kita tidak ingin ribut, bahwa kita tetap ingin ada musyawarah mufakat untuk bagaimana kita menyelesaikan secara internal ini dengan baik, kayak gitu. Namun demikian nanti kita akan juga, ini saya tampung semua, kan Pak mencatat semua, nanti akan kita diskusikan lagi dengan instansi terkait bagaimana untuk tindak lanjutnya. Yang jelas tadi tidak akan ada dua DPD Pak ya, tetap satu SPC gitu ya, tapi satu seperti apa? Ya, istilahnya itu berpisah bukannya bercerai. Nah itu masih gitu kan, tinggal nanti ya bagaimana kita menumpahkan. Mungkin ada ya macam-macam Pak. Saya dulu juga pernah mau Pak ngurus masalah aset kota Sungai Penuh sama Kabupaten Kerinci Pak. Macam mana orang Kabupaten Kerinci merasa bahwa dia bangun kota Sungai Penuh itu kayak diusir Pak. Nah itu lah, saya ngurus Pak, sampai akhirnya selesai dulu. Nah, itu kalau kami di pemerintahan, tapi tetap kami mencoba selalu memediasi. Dulu Pak Komekan, saya di biro pemerintahan itu kan ada kota Sungai Penuh, jadi kota. Jadi induknya keluar Pak. Jadi waktu rapat ini saling kata-kata katanya, kamu itu rako, orang tua kamu suruh pergi kan suruh pindah Pak. Nah itulah bahasa, tapi tetap kita mediasi. Alhamdulillah pelan-pelan aset itu bisa aku, tapi ini kami yakin. Oke, benar-benar tadi ini ada titik temunya di tangan, tetap bersepakat kalau kita ini semua bersaudara untuk bisa menyelesaikan masalah ini gimana nanti untuk jalan baik. Yang kita harapkan nanti Pak Kaban, istilahnya ada nota kesepakatan ya untuk mungkin langkah awal seperti apa. Nah itu mungkin itu kira-kira ada tambahan Pak Dedi, Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak. Memang kalau kita melihat ini kita bicara tentang de facto dari situ. Terang saya Pak 29 tahun baru. Ini sudah terlalu di dunia. Yang saya kenal ini Pak, mulai dari Pak Saman, Ketua KSPC, di bawah Selamat Tanjung, yang transport di Belitung. Kemudian ada juga Pak Sedipan. Ini Pak Sedipan. Ahmed Alkaf. Sampai mulai Taufik ini pun SPC semua itu. Sisa Taufik sekarang itu. Kemudian ada lagi si Pak Abbas, Ismail Abe. Karena nama kita ini. Maaf ini Pak ya, tanpa mengurangi cara pemak saya. Makanya saya kaget juga ini. Baru saya kenal 4 bulan ini Pak, bersama saya. Jadi ini Pak saya kenal ini mulai dari bongkar muat. Saya kenal di apa sana, Pangkawas, di Ponco juga. Jadi kami undang juga pelatihan dulu di saya Pak. Bagaimana kita menjelaskan undang-undang ini, Pak 5 juta, Pak ini semua. Kalau apa saya sebenarnya? Saya terus terang aja menyatakan secara jujur Pak, saya lakukan ini. Tiba-tiba memang saya gimana nih Pak? Tiba-tiba masuk kawan ini yang dulunya dari partai caleg apa ini, kemudian Pak Solo membantu teman saya juga masuk di sini. Kawan kan distaker Pak Tamara dulu. Kenapa kau masuk sejak kapan kau jadi pekerja? Ini harus jujur nih Pak, saya nyatakan ini. Ya kan? Karena saya latar belakang ini saya kenal semua nih. Mulai dari apa ini, tukang pipu, tukang apa, banyak saya kenal ini Pak. Kami nyatakan secara jujur. Jadi ada di fakta, ada di dure. Ya kan? Jadi ini bagaimana kita cara menyikapi ini dengan cara dewasa tanpa ada niat saya menyalahkan siapa. Kita harus jiwa besar menyatakan Pak. Nah, Mas Solo berapa bulan kau di sektor pekerjaan? Baru 4 bulan.
Dulu kan betul dia bisa kenapa kalau di sini? Dan jujur nyatakan ini Pak. Jadi bagaimana kita menguraikan ini Pak, supaya kita bisa menemukan cara-cara yang cukup bagus. De facto saja. Yang kedua, tadi ada saya catat pernyataan ini. Kedua kali kan di Yoris kan? Yoris kan masih? Itu KSP sini. Yoris kan? Tadi nyatakan bahwa di KSP di Mandiri Natal ya, sampaikan Pak Menteri tadi bahwa penjelasan apa itu yang sah adalah versi sudah waktu Batubara. Cuma tidak ditentukan ke seluruh Indonesia, ya kan? Benar nggak itu kira-kira Pak? Nah, ini dulu. Memang ini saya bicara dulu. Kedua, sebenarnya untuk memastikan ini harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Kalau saya menyatakan saya pegawai, dibuktikan dengan kartu pegawai. Kalau saya mengaku warga negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP. Kalau saya ini mengaku bahwa ini adalah SPS, dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Iya, ini perlu ini. Dan siapa yang menandatangani? Iya kan? Nah ini harus perlu ini diluruskan ini. Bagaimana kita merunut ini kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kalau ini caranya, ya kan? Karena saya lihat Pak, terus terang secara fisik pun yang SPT ini Pak, secara fisik pun karena memang bukan juga. Tetapi karena enggak ya orang-orang mau dulu siapa pun tetap berpanas-panas semua dulu. Saya kenal ini Pak, ya kan? Makanya tadi saya bilang memang ada Undang-Undang Nomor 21 ini. Dan pekerja itu bisa di dalam perusahaan POK tadi, bisa juga dia di luar perusahaan. Tapi yang kalaupun di luar ini terbentuk, biasanya ini setelah latar belakang diri pekerja-pekerja dulu ini POK berjenjang dia seperti HRD ini Pak. Mulai dari terminal naik berjenjang sampai POK sampai dia ke kota. Jadi ada penjenjangan gitu. Kan seperti kita Pak, kan pegawai dulu kita dari bawah ini, ya setelah lama kita senior kan jadi kepala dinas kan. Seperti itu loh misalnya saya bilang. Jadi beliau-beliau ini seperti ini Pak. Lalu sebagai tokoh ini sudah cukup lama saya kenal. Ini Pak, ini perlu saya sampaikan ini karena untuk de facto de jure-nya seperti itulah kita melihatnya Pak. Iya kan? Nah inilah sebagai masukan bagi kita semua. Tolonglah ini diselesaikan masalah mufakat. Tapi kita juga menanyakan kepada diri kita masing-masing karena ada namanya budaya organisasi itu juga ya, yang bisa mengerti dari segi historisnya, sejarahnya, ya kan? Saya cerita ini Pak, karena saya selama saya pegawai negeri ke Jambi ini nggak pernah pindah Pak, disinakan terus dari. Ya. Jadi saya nggak siapa ini pengurus pekerja ini saya kenal semua nih. Siapa yang ekspresi, siapa yang clothing, itu sampai apapun saya kenal semua nih. Dari mana solusi saya kenal semua nih. Nggak pernah pindah saya Pak. Dan pindah apapun nggak pernah. Hubungan dasar kerja itu lama, media apa saja. Sehingga terus terang maaf ini, saya kenal mengenai perkembangan sejarah ini. Karena beliau tadi menyebut tentang sejarah. Karena dia menyebut sejarah, saya harus jelaskan di dalam sejarah Pak. Ini sangat penting ini. Karena sebagai perselisihan pun, kalau ada perselisihan tanah pun, ada riwayat tanah, ada riwayat kepemilikan, ada riwayat ini harus kita pahami semua bersama. Saya kira itu dulu Pak Kesampol, penyampaian saya. Ini sudah sore juga. Ya atas perhatian Bapak Ibu semua, kita berterima kasih. Mudah-mudahan sore ini bisa kita ada satu titik temu. Terima kasih. Kita akan kesaksian orang. Mereka bukan pelaku Pak. 2016 kami sudah ada. 2016 kami sudah ada. Permasalahan FSPD ini Pak, ini jelas-jelas pemakzulan Ketua Umum Pak Surya Bakti Batubara. Itu alasannya apa? Coba ditanya mereka. Alasannya Pak Surya Bakti Batubara ini diganti apa? Itu dulu Pak. Dan kami itu sudah ada di sini, gak ada kepentingan terhadap pergantian siapapun Pak. Kenapa kami tidak berhasil diri konsolidasi dengan CP Nainggolan? Karena kami merasa CP Nainggolan tidak benar. Dan sampai waktu rakorda kemarin kita panggil Sapri Alsa untuk hadir menemui kita. Karena kita sama-sama pelaku sejarah FSPD Pak. Kami sangat menghargai upaya hukum semua, ketentuan hukum, ketentuan negara, pemerintah, semua kita sangat hargai. Kami ini orang yang sadar, bukan yang kami ini premanisme. Tapi terkait masalah organisasi Pak, tidak sekelas kami menyelesaikannya.
Kami hanya menjalankan dan menjaga marwah organisasi. Ketika ada pihak-pihak yang menjelaskan tanggung seperti tadi, Pak Surya Bakti Batubara Munaslup, alasannya apa? Ada lagi kebohongan. Kita sudah melaporkan itu, Pak. Munaslup itu cacat menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga yang hanya dihadiri oleh 3 DPD, tapi pengakuannya 19. Entah berapa pun itu, dia tidak pernah tahu permasalahan ini. Kalau kita jelas dokumen organisasi kita, perjalanannya, siapa CP Nainggolan, salah seorang pengurus di DPD itu dulu, Pak, CP Nainggolan, dipecat dulu, Pak, skors. Karena apa? Dia tidak menghargai organisasi dan hasil mekanisme organisasi. Terjadinya, Pak, permasalahan ini karena hasil musyawarah ini Muscak Kota Medan, CP Nainggolan kedua DPD sama seperti saya. Hasil Muscak Kota dianulir sama dia karena tidak termasuk kader dia. Ada yang berseberangan dengan politik dia. Itu Pak Sabang Manalu. Itu dasarnya itu, Pak. Awal permasalahan ini. Apa kepentingan kami terhadap rumah tangga mereka di sana? Di Jambi, Pak, kami orang-orang aja dulu. Unisalis itu pengkhianat kami, dan sekarang kembali lagi di saya. Unisalis berangkat, Pak, dari ketua DPC kota saya. Dia yang harus mempertanggungjawabkan ini sebenarnya. Jadi kalau cerita ini itu fakta hukum apa segala macam, Pak Kadis tadi sudah jelaskan, Pak. Kami ini serikat pekerja. Siapa yang membentuk, siapa yang bermusyawarah, itu hasil musyawarahnya itulah yang pemimpinnya. Apa bisa di SK sekarang, Pak? Tiba-tiba ujuk-ujuk CP Nainggolan ada yang rumahnya di sini yang merekomendasikan Munaslup. Tidak ada, Pak. Jujur, di Jambi tidak ada. Waktu itu saya masih ketua OKK-nya Doni Pasaribu. Kami tidak ada kepentingan dengan Munaslup itu. Tiba-tiba karena pembangkangannya si Unisalis, saya pecat. Saya yang merekomendasikan diri pecat. Karena tidak pernah, Pak, bayar cos, tidak pernah. Alasan sakit. Setiap kali kita melakukan sakit, alasan sakit. Diberhentikan, digantikan. Nah, kader yang seperti yang itu diambil sama CP Nainggolan, Pak. Jadi siapa yang memperkorup Jambi? Pak Surya Bakti Batubara atau CP Nainggolan? Apa kepentingan kami di sana? Emangnya SPTI ini dulu satu, terus pecah jadi 3 atau 2, atau ada kelompok-kelompok yang di bawah jajaran saya kami dulu, Pak, berbagi. Terakhir dia memilih CP Nainggolan dan satu ikut Surya Bakti Batubara. Bukan, Pak, ini dibentuk baru. Ini dibentuk baru, Pak. Dibentuk baru. Dan sampai kapanpun, Pak, itu sudah statement kami secara nasional. Karena itu bagian saya. Saya mengatakan kemarin waktu Rakernas, Pak, ini bukan Rakernas. Ketua umum saya minta pendapat. CP Nainggolan mau islah dengan kita, gimana pendapat ketua? Saya tak pernah menerima pengkhianat. Saya tidak kekurangan orang, Pak Ketua. Saya tidak kekurangan sumber daya manusia di Jambi ini. Saya tidak mengkhawatirkan kemampuan kawan-kawan saya untuk mengembangkan organisasi. Pendapat pribadi saya tidak mau digabungkan. Cukup kok kemampuan kami, Pak. Kami dulu sudah berorganisasi. Ngapain datang pendatang gelap yang tidak tahu permasalahan di SPD? Cuma numpang, Pak, numpang permasalahan untuk cari kekuasaan. Untuk apa? Untuk apa? Kita tidak pernah. Ini, Pak, uang 5.000, uang negara sah, Pak, sah. Surat lembaran negara semua sah, Pak. Tapi bagaimana kita mendapatkannya? Dia cerita ini itu enggak. Sekarang sejarahnya diluruskan. CP Nainggolan apa kepentingannya di sini? Apa kepentingan CP Nainggolan? Apa kepentingan CP Nainggolan? Kami sudah ada kok
Kalau dia memang benar-benar pemimpin Pak, dan diterima di SPD sebagai pemimpin, nggak mungkin cuma 3. Dan diperiksa aja Pak, diperiksa, nggak usah malu-malu Pak, diperiksa. Ini hasil keputusan rakernas kami rakernas loh Pak, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Berapa yang hadir lengkap Pak, bukan abal-abal kita. Jadi Pak Surya Bakti Batubara dimaksudkan dengan orang yang sudah dipecatnya, Pak, lengkap Pak. Kenapa kami tidak mau sebenarnya membuka aib ini? Capek kita Pak, cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita kami diakui secara hukum, dasar hukum ini segala macam. Enggak Pak, kami organisasi serikat pekerja, kami punya kesetiaan Pak. Kami mengikuti perkembangan organisasi ini, dan juga keringat kami yang bercucuran membangun organisasi ini. Dan tiba-tiba gimana perasaan kita? Saya bermarga, Pak Bahari bermarga, saudaraku ini bermarga. Bagaimana orang yang datang tiba-tiba mengaku jadi marga saya tanpa proses? Saya anakmu, saya bagian dari kamu. Siapa sih peninggulan? Tiba-tiba dia berhak mengesahkan mereka ini. Siapa dia? Siapa dia di SPD? Itu dulu Pak. Siapa dia? Kemarin saya panggil April Hasan itu. Sini, kau jelaskan organisasi ini depan anak buahmu supaya jangan berlarut-larut. Kejujuran yang kita tuntut Pak. Kalau kami mengikuti organisasi ini sudah kami yang ibarat kata kami yang mau dicakol. Gara-gara sudah ganti, urusannya kami urusannya. Nah, kalau misalnya Jokowi emangnya ada urusan sama gubernur harus diganti? Coba Pak, kan? Ada urusan? Itu nggak ada urusan. Itu mereka. Apa? Ini Pak. Jadi sampai setelah Pak, saya yang gubernur ini, koordinasi yang politik, semua kawan-kawan supaya semuanya kan boleh dipilih. Biasanya dapat, bentar lagi Munas. Mungkin kan harusnya kan, tapi karena Munas kita bukan sukses untuk wilayah yang di Naturu, tidak Sumatera. Saya koordinasi di Bima, masih tetap mendapat dengan Pak Surya Batubara, karena juga hubungan penuh dengan medisi Doris. Ada di Pak, hanya itu menyatakan kami dengan istilah Pak kalau mereka PUK-nya sana lokasi, dan merek sana kalau pas dan merek ini gak usah polisi Pak, polisi nggak ada di tahan karena tapi polisi minta kalau kamu pergi kalau bukan gitu izin Pak, benar kami banyak, kami memang kami cara di Riau ini santai, dan kami satu dan minta maaf masih banyak saudara saya, jika saya buat di saudara masih kami jadi ini Pak, instruksi ini itu harus dimanis. Yang saya menggambar iklim, tapi kan menghargai yang ulamanya akan saya atau baik, terima kasih telah bersama dari Pak mendengar juga menjelaskan kita secara kronologis bagaimana kali proses terjadinya perkembangan terjadinya pluralisme ini mulai dari Pak Surya Bakti Batubara dan kemudian muncul Pak Nenggolan ya. Jadi itu Pak Kawan kita saksikan bersama bahwa beliau dari sebelah kita ini akan menjalankan Pak organisasi dari negara sesuai dengan amanat dari Pak Surya Bakti Nenggolan ya. Surya Bakti Batubara. Sesuai ADRT Pak. Ya, sesuai dengan dasar rumah tangga. Baik, itu mungkin ada masukan dari Pak Kaban, pendapat. Kami silakan Pak Kaban. Ini dia masih yang lama.
Baik Pak, Bapak Ibu saudara sekalian, baik dari Pak John Ferry, kemudian Pak Perlindungan. Jadi Pak Kadis, kita sudah sama-sama dengar tadi, ya, kalau dia punya alasan tersendiri, Pak John, kemudian Pak Perlindungan. Namun maksud kami itu kita cari jalan tengahnya. Kami tidak punya maksud lain. Pertama, karena ormas ini di bawah bidang kami Kesma. Walaupun tadi dijelaskan Pak Kadis ada hubungan emosionalnya itu kalau dibanding Kesma lebih dekat dengan akar ya, dengan bekerja. Oleh karena itu, kalau kita berdebat yang punya dasar hukum masing-masing, Pak Kadis, ya Pak John, ya, ini tidak akan selesai, pasti tidak akan selesai. Ya. Yang Pak John dengan yang dikemukakan tadi tidak ada benarnya. Kemudian Pak Perlin juga ada benarnya. Nah, oleh karena itu kami ingin mencari jalan tengah ini. Bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan supaya di antara kita ini kan saudara, mohon maaf lah, ya Pak Bahri, orang Medan, mungkin Pak Anak juga Medan juga. Ya, jangan sampai ya, kita di dalam berorganisasi itu timbul masalah-masalah yang tidak kayak gitu. Ya, kita harus jaga betul ya. Makanya kami dari pemerintah daerah itu harus hadir mencari jalan tengah. Ya kan? Tadi kita dengar itu alasan dari Pak John, Pak Perlin, yang semuanya punya argumen-argumen tersendiri. Kami juga tidak bisa memutuskan ini benar enggak, ya kan? Cuma di dalam aturan organisasi ya sesuai dengan peraturan Mendagri, Pak Atma, itu ormas itu dia legalitasnya diakui itu harus terdaftar baik di Kementerian Hukum, HAM dan Mendagri, termasuk juga ke pemerintah daerah, Kesbangpol, ya kan? Nah, saya lihat keduanya tadi sudah, ya kan? Punya legalitas tersendiri. Itu versinya apa tadi? Enggak, yang versinya Pak Jen begitu. Nah, kalau ini kita bahas terus, ini ada akan selesai, yakin Mas saya, ya kan? Oleh karena itu bagaimana kita menyikapi, ya kan? Yang pada porsinya di lapangan tidak terjadi semacam keributan. Tugas negara, tugas pemerintah itu mengamankan, jangan sampai ribut, jangan sampai terjadi apa lagi tadi. Cuma kami tadi ingin mendengar ya alasan dari Pak Perlin menempatkan begini. Cuma kalau kita pikir sepintas, kalau ini berlalu, ya sama lah kayak orang bertengkar mana dua ayam sama telurnya, ayah tidak bahas, ya kan? Oleh karena itu kami ingin mengajak antara kamu kedua pihak ini dia jangan sampai terjadi keributan, damai. Apa langkah-langkah yang harus kita buat biar cabai benang merah, ya kan? Nanti ketika ini buat acara atau musda apa namanya terganggu, sebaliknya juga begitu. Ini tidak selesai. Kami ingin memediasi. Apa langkah kita harus ini selesai? Saya sudah katakan tadi, organisasi ini
biasa di Kesbangpol ini sampai data terakhir itu ada 1008 ormas. Coba bawa tiketnya yang ada di Kesbang ini. Ya, ada yang aktif, ada yang bawa laporan per bulan, bahkan ada 1 tahun, bahkan tidak membawa laporan sama sekali. Itu tugas kan. Coba membayangkan dalam 1008 ormas ini dan tiap hari itu terus mendaftar membuat ormas baru, silakan itu kan. Nah, sesuai ketentuan dan aturan silakan. Dan buat syarat memenuhi ketentuan yang telah silakan sebanyak. Nah, yang jelas dalam pelaksanaannya dilakukan damai masyarakat. Itu sudah menjelaskan kan ormas banyak seperti itu masuk ormas tapi bahkan itu ada buat pendidikan terus itu ketika maka di masih itu mengatur terakhir silakan memang itu bilang demo hari ini langkah terakhir ada dari kami dulu dapat aturan mungkin Pak Penajam bagi bukan diskusi kawan hari ini media pada dua yang mengajak oleh kalau apa bermakna ya pada dua ini kasusnya sesat tetapi pengurus ya bagaimana nanti dengan negeri dan Pak Perlu juga mengadakan kegiatan tenang juga Perlu juga begitu menurut pemerintah aparat disibukkan tapi juga dari pindah daerah itu saja Pak tugas itu kami lakukan begitu si sudah kami melakukan negosiasi dengan aviasi Unapi di antara itu dua pemenang merah ini tidak di mempermu tidak ada masih merahnya ingin mempertahankan ego masing dengan alat masing-masing dan alat dasar negara masing-masing itu tidak kami jadi tidak melalui ini proses kepunyaan itu memang dan ini di antara pihak pusatnya dan untuk kaya terus kita lakukan diundang di mediasi kami lakukan di mediasi terus terang ini hanya untuk kami tidak ada berat sini tidak tidak seperti ini bagaimana ini kondusif apalagi sekarang yang di versi yang tinggi lagi dengan mobil kita di TPI kemudian sudah masyarakat melihat bahwa dia dari COVID-19 ini sekarang akan menjadi hal-hal yang ini perlu ya tadi terjadi di jadi pemerintah desa saudaranya sendiri desa satu itu yang kita lakukan. Jadi kalau angkanya 50 ya di sini 50 di sini 30 di sini apa namanya 40 tensi turun naik sedikit 5 itu turun lagi 5 jadi seimbang. Nah, itu harapan kami. Tapi kalau data bawah ini menahankan argumennya masing-masing, saya yakin dan percaya. Nanti itu percaya. Yang dikemukakan oleh Pak Polri itu betul. Punya dasar hukum. Punya. Pak Joni juga begitu. Jadi kalau ini begitu perdebatkan terus dan ini kita sama-sama saudara, nah ini tidak selesai. Nah jadi tujuan kami Pak Ibu itu saja. Bagaimana kita membuat organisasi ini damai, ya, di dalam tugas dan fungsinya menjadi sama, ya, ini sedikit dalam pelaksanaan di lapangan. Tetapi nanti jangan ini mengadakan semacam kegiatan ini berontak dan sebaliknya begitu. Kami tidak bisa menjalankan Pak yang betul mengecekkan kami ini yang betul.
ini diam. Tidak begitu, semuanya betul. Cuma kita jalan tengahnya, Pak. Bagaimana bagusnya antara dua pengurus serikat transformasi. Ide Pak Barik. Tapi langkah-langkah hukum jelas ya. Semua ini kita mediasi melalui rapat internal, lalu perlu tidak ketemu, kami di pemerintah juga mediasi dan juga silakan melalui langkah-langkah berikut mungkin di pengadilan. Ya Pak ya, bos ya. Nah itu. Ini Pak Sobat. Ya silakan. Sambil dimakan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Kabupaten Provinsi Jambi dan juga Kepala Disnaker Provinsi Jambi dan pada hari ini yang hadir di ruangan ini. Kalau saya mengamati Pak Kaban, saya apresiasi. Saya sangat baik di satu sisi, Pak. Perjuangan Bapak sebagai pemerintah yang ingin menengahi masalah ini. Satu sisi saya harus berpandangan fair, benar. Tetapi perlu kita ketahui bersama, persoalan ini bukan masalah marga. Itu dulu. Bukan karena sebelah Batak saya sebelah Batak. Ini persoalan serikat pekerja. Artinya kami yang korban ini, Pak. Boleh tanya teman-teman di Disnaker Kota, Provinsi. Mulai saya bergabung di serikat pekerja ini tahun 2004. Mulai awal sebelum pindahnya dari Simpang Kawal. Dan di pundak saya ini, Pak Kaban, banyak bekas pikul besi. Kalaupun hari ini saya diakui orang menjadi ketua divisi SPT Kota Jambi, bukan karena saya, bukan karena saya pintar, bukan saya karena hebat, itu dulu. Tapi karena saya dipercaya oleh teman-teman PUKI. Jadi harus jelas Pak Kaban, supaya pihak pemerintah bisa membuat sikap ataupun penilaian yang positif. Begitu juga tingkatan saya. Dinaikkannya dulu almarhum Doni Pasari menjadi ketua DPD Provinsi Jambi bukan karena kehebatan beliau. Atas dasar apa? Namanya musyawarah daerah pengangkatan ketua. Makanya di seluruh divisi-divisi Provinsi Jambi berkumpul, mufakat, sepakat siapa yang kita pilih dari pemimpin kita. Dan ketepatan pada waktu itu yang kedua OK-nya bidang organisasi adalah Pak Pardi Huta Barat. Dan mohon juga itu kepada Pak Disnaker. Surat dari Disnaker kan ada. Surat dari Disnaker Kota ke saya ada. Itu jujur harus dipertanggungjawabkan. Jadi Pak Kaban, sepanjang masa sebelum timbulnya orang-orang yang mengaku-ngaku ini ataupun persi, mungkin beliau ini nggak tahu ini, karena mungkin hanya berdasarkan surat, berdasarkan ini, mungkin ini nggak kita salahkan juga. Saya harus fair, tapi tidak belajar di dalam. Kenapa bisa muncul CP Nenggolan sementara CP Nenggolan adalah kaderisasi MSBD yang dipecat? Jadi Pak Kaban, kami itu sebenarnya tidak ingin ribut.
Mulai tahun 2004 saya bergabung. Dulu Pangkalan Terminal Truk itu di Pangkawat yang sekarang jadi pemadam kebakaran. Jadi saya tahu sejarah, Pak. Walaupun pada saat itu saya bergabung di tingkat guru, tingkat pimikul. Tentang kaderisasi Pak Kawan, semua jabatan sudah saya lakukan. Saya mandor PUK sudah pernah, mandor sudah pernah, ketua PUK sudah, sekretaris sudah, wakil ketua DPC sudah, bahkan ke koordinator provinsi saya sudah. Itu bukan karena saya hebat. Jadi mekanisme organisasi kerja itu seperti itu, Pak. Dia tidak bisa ujuk-ujuk karena ini non pemerintah, non lembaga. Kami ini serikat independen. Tidak bisa karena saya bapak ini ketua DPD langsung menunjuk orang di sana kalau ketua divisi yang sah. Tidak seperti itu. Tetapi apa? Ketika mufakat dan sepakat di sana orang-orang bekerja bersepakat membentuk suatu pengurus kerja atau federasi, maka dia berhak memilih, Pak. Dia bergabungnya kemana? ESPSI kah? ESP2 kah? ESP3 kah? PKSPSI kah? Sama. Mekanisme seperti itu. Tetapi ada jenjang organisasi atau kebijakan di sana. Namanya ketika ketua DPD membuat surat di kabupaten itu namanya krateria. Berlakunya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun ketika itu dibutuhkan. Jadi kami ini, Pak, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Mekarnya itu kemuncul. Tadi mungkin Pak Kadis sudah menyampaikan 3 kelompok kerja berhak membentuk dewan pimpinan cabang setingkat di atas PUK. Di Jambi ada 11 kabupaten kota, ada di 6 DPC berhak membentuk tingkat provinsi setingkat di atasnya. Jadi